Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan membahas salah satu bagian laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu menyusun atau menghitung laba rugi perusahaan dagang. Jika kita perhatikan rumusnya, jelas cukup panjang ya. Kita sudah selesai membahas tentang HPP dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau belum melihat videonya, silahkan lihat di deskripsi atau link di bagian akhir video ini. Kemudian sekarang kita akan fokus pada bagaimana cara menentukan atau menghitung besarnya laba rugi perusahaan dagang. Kalau pada perusahaan jasa kita menghitung laba cukup dengan komponen pendapatan dan beban. Jadi pendapatan dikurangi beban. Namun pada perusahaan dagang komponennya cukup kompleks. Di sini laba bersih saja bisa mencari dengan laba kotor dikurangi total beban dan ditambah pendapatan di luar usaha jika ada. Kemudian untuk laba kotor sendiri kita hitung dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Dan penjualan bersih punya rumus sendiri, harga pokok punya rumus sendiri. Dari sekian rumus yang panjang, nanti kita bisa selesaikan dengan cara praktis. Jadi sangat cocok bagi kalian yang menjadi finalis lomba atau olimpiade akuntansi. Karena bisa menyelesaikan soal terutama yang berbentuk multiple choice dengan cara yang secepat-cepatnya. Jadi sekali lagi untuk harga pokok penjualan saya lewati karena sudah ada video sebelumnya. Kita langsung fokus pada perhitungan laba. Kita langsung pada contoh. Di sini ada sejumlah data keuangan kemudian diminta mencari pendapatan di luar usaha. Maka langkah pertama kalau kita lihat pembahasan secara konvensional seperti ini. Laba bersih sudah ada, ya laba bersihnya sudah ada. Laba kotornya kita cari dengan cara mengurangi penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Jadi 78 dikurangi 65.500 ketemunya adalah 12.500.000. Kemudian total beban 4.500 berasal dari 1.500 ditambah 500.000 ditambah 2.500.000. Totalnya adalah 4.500.000. Ini untuk menghitung laba ya. Berapakah pendapatan di luar usaha? Kita tinggal selesaikan di dalam ini ya. Ini kalau dikurangkan hasilnya adalah 8 juta. Kalau ini kita pindah ke kiri, maka jadilah seperti ini. Hingga ketemulah pendapatan di luar usaha adalah 13.500.000. Ini adalah cara biasa. Bisakah kita menyelesaikannya dengan konsep plus min? Sangat bisa. Yang sifatnya menambah laba kita plus, yang mengurangi kita min, dan ingatlah bahwa HPP kita akan beri tanda minus. Laba bersih ini akan kita beri tanda minus karena posisinya di sebelah kiri sama dengan, ya di sebelah kiri sama dengan kita beri tanda minus. Seperti matematika ini adalah kuadran negatif. Maka kalau dengan konsep plus min kita tinggal menulis tanda plus di sini. Kemudian yang lain sudah nggak ada yang plus, semuanya adalah minus. Kita tulis minus, 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 dan kita lihat selisih plus dan minus adalah jawaban soal. Sama persis. Dan ini tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi sekali lagi konsepnya adalah yang menambah laba kita plus, yang mengurangi laba minus. HPP ini selalu minus ya. Lihat di video tentang HPP. Kita coba lihat. Di sini sudah ada kunci jawaban, opsi jawaban maksudnya 13. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini hati-hati sebelum kita mengerjakan soal ini, sebelum mencari jawabannya, kita diminta mencari beban di luar usaha, maka kita harus lakukan identifikasi data. Apakah data dipakai semua atau tidak? Itu penting banget ya. Ini dipakai, oh ternyata dipakai semua. Yang diminta ini. Pembahasan secara konvensional seperti ini ya. Laba bersih sudah ada di sini, kita tinggal masukkan. Laba kotornya berasal dari mana? Laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi HPP. Jadi ini kurang ini, ketemunya sekian. Kemudian dikurangi beban. Ini beban-beban. Dan ini beban di luar usaha kita X saja.
ya. Kemudian ditambah pendapatan di luar usaha. Semuanya kita selesaikan sehingga beban di luar usaha ketemu senilai 4.350.000. Bagaimana dengan konsep plus min? Sama seperti tadi. Ini sifatnya menambah laba, kita plus. Kemudian di sini ada pendapatan di luar usaha juga menambah laba, kita plus. Total yang plus 74.300. Kemudian yang ini minus. Berapa jumlahnya? Sekian. Berapa selisihnya? Sekian. Sama persis, ya. Sama persis, sehingga jawabannya adalah B. Soal satu lagi kita coba. Nah, ini seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk mengerjakan soal semacam ini, pertama lakukan identifikasi data. Apakah seluruh data keuangan dipakai atau ada yang dibuang? Di sini kalau kita lihat laba bersih usaha sebelum pajak. Kalau ada kata-kata sebelum pajak, berarti andai saja di sini ada beban pajak, maka kita abaikan. Karena di sini yang diminta adalah sebelum pajak. Kita cek di sini ternyata tidak ada pajak, aman ya. Kemudian kita identifikasi kembali, ternyata di sini ada data yang tidak perlu dipakai, yaitu pembelian. Ini kita buang. Beban angkut pembelian kita buang. Kenapa harus dibuang? Karena kedua data ini adalah komponen dari HPP. Ya, bukankah di HPP ada data ini, pembelian dan beban angkut pembelian. Jadi ini nggak perlu dipakai sebab sudah ada HPP. Kemudian kita main plus min lagi bisa. Dengan cara biasa akan ketemu seperti ini. Nah, ini kalau dijumlah berapa? Ini kalau dijumlah nilainya adalah 45 juta ya. Konsep plus min sama dengan tadi, ini jelas plus ya. Kemudian yang lain adalah minus kecuali yang ini. Ya, yang plus nilainya sekian, ini minus. Yang minus jumlahnya sekian dan selisihnya adalah jawaban soal. Sama persis 45 juta. Cukup sederhana, cukup mudah. Silahkan kalian yang menonton video ini untuk mencoba menguji kompetensi masing-masing dengan mengerjakan soal berikut ini. Dan tentukan berapa jawabannya. Silakan di screenshot dan kemudian dikerjakan. Yang diminta adalah laba bersih sebelum pajak. Identifikasi data dulu, apakah semua dipakai atau tidak. Terakhir ini silahkan juga dicoba dikerjakan jawabannya berapa. Sampai ketemu di video lanjutannya, yaitu bagaimana kita menghitung laporan perubahan ekuitas dengan cara yang praktis. Terima kasih sudah menonton. Mohon bantuan dukungan subscribe bagi yang baru menemukan channel Guswin, dan terus tonton video-video berikutnya. Berilah dukungan dengan memberikan komentar dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.